كرامة وبركة والشفاعة والمغفرة عليه في الدارين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi hadzal kitab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa in qila fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana yahmilu zada wa kadzalika sahabatu wassalafus sholih yuqalu lahu la jarama anna dzalika mubahun ghairu haramin. Masih membahas tentang bagaimana sebaiknya, apakah kita pasrah saja kepada Allah tanpa membawa perbekalan atau tetap membawa perbekalan sambil pasrahnya ke Allah. Ini babnya bab tawakal, Bu. Tawakal. Karena memang urusan rezeki kalau enggak punya bab tawakal, stres yang ada. Kenapa orang bisa pada stres, pada bunuh diri, kadang-kadang cengar-cengir di jalanan sendirian? Karena memang terpukul oleh himpitan ekonomi. Kenapa dia bisa kayak begitu? Karena nggak ada batasan tawakal di dalam dirinya. Jadi ngerasa gagah, lupa sama Allah. Pokoknya selama gua usaha pasti dapet. Nah itu salah. Itu prinsip yang salah. Akhirnya nanti ketika yang terjadi tidak sesuai dengan keinginannya, tetapi yang terjadi adalah keinginan Allah, orang yang nggak punya bekal tawakal tidak akan mampu menerima kejadian yang terjadi. Berat, ya kan begitu. Banyak kan orang stres lantaran di PHK, ya, lantaran kehilangan harta, kehilangan jabatan, stres, kehilangan pacar gue stres, ya. Banyak yang patah hati, akhirnya ngomong sendiri di pinggir empang, gitu. Lantaran apa? Lantaran nggak punya rasa tawakal. Nah, karena memang mau menuju Allah itu sulit. Kita ingetin lagi si subur nih, nggak bisa Pur datang hijrah ketemu Allah, nggak bisa. Orang kalau mau ketemu Allah tingkatan pertama kudu punya ilmu. Beres ilmu tauhid di kita saum, naik tingkatan kedua bisa langsung ibadah. Malu baju pada kotor, awak blokotan, bersihin dulu dengan cara Taubat dulu. Ilmunya punya, taubatnya udah bisa langsung ketemu Allah. Ya ntar dulu tuh di tanjatan selanjutnya musuh udah pada nungguin. Awaik namanya, begal ibadah. Begal ibadah satu ya. Yang keduanya setan. Yang ketiganya hawa nafsu. Ada 4 kan kemarin tuh kan. Masalah makhluk, dunia, makhluk, setan, hawa naik ke yang ketiga, bisa langsung ibadah. Iya udah mau ibadah terus ada yang narik awarid namanya. Apa itu awarid? Yang suka mengalihkan kita dari perjalanan menuju Allah supaya mengkol dulu, entar dulu, jangan dulu ngaji, tanggung nih lagi nonton bola kan gitu. Jadi dialihin dulu tuh, jangan sampai langsung kan. Nah gimana? Yang pertama urusan rizki. Seringkali orang terhambat ibadahnya lantaran urusan rizki. Nah rizki lawannya apa? Tawakal.
Begitu dikaji bab tawakal ada dua pilihan. Apakah kita masih kasat mencari usaha, tetap usaha sambil ujungnya tawakal, ataukah tidak sama sekali? Tergantung siapa diri kita. Tergantung siapa diri kita. Kalau kita ya udah yang biasa baik, kasab baik, usaha baik. Lantaran kenapa? Pan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yahmilu zat. Nabi aja kalau mau berangkat kemana-mana selalu bawa berbekal. Wa kadzalika sahabah, begitu juga dengan para sahabat. Yuqalu lahu, dikatakan baginya la jaroma nadzalika mubahun ghairu haramin. Yang namanya punya bekal, namanya usaha itu mubah, boleh-boleh saja, bukan haram, enggak haram. Bahkan usaha mah bisa jadi wa innamal haramu talikul qalbi bizadi. Yang jadi haram itu menggantungkan hati pada perbekalan. Nih gua kalau kagak bawa bekal, gua jalan ke Banten. Kalau di perjalanan ini gua nggak bawa bekal, bisa mati gua lantaran nggak ada bekal. Tuh itu yang jadi haram. Yang jadi haram itu. Nih gua kalau kagak kerja di Darussalam, gua makan apa? Kata si Emen, itu yang haramnya mah bukan kerjanya. Paham gak? Nih gua kalau kagak dagang begini, gua mau ngasih makan apa anak bini gua? Itu yang haramnya. Kalau kagak bari nangkepin ikan, masukin plastik, dapat duit dari mana? Itu yang haramnya, bukan usaha. Artinya apa? Menggantungkan hati kita pada kasar kita. Itu yang tidak boleh. Gantungan hati mah tetap turunnya ke Allah. Kudu paham tuh. Kudu paham. Ya usaha wajib, tapi jangan sampai ngiket habis nasib kita terhadap usaha. Itu yang nggak boleh. Ini kan ya Allah, kontrak kira-kira 6 bulan lagi udah puyeng. Padahal 6 bulan lagi, waduh kontrak udah mau putus nih, mana lagi nih, ya puyeng amat. Ya jangan puyeng, sebab kan gantungan hidup kita bukan pada kontrak kerja kita. Makanya berkali-kali ngomong, kalau sama kerjaan jangan pula pilih. Ini kadang-kadang pengennya yang serba terjamin, sebisa mungkin jadi PNS, ASN, ya. Kenapa milihnya jadi PNS? Sebab PNS mah gaji bulanannya juga udah jelas. Terus nanti di hari tuanya ada tunjangan ini, tunjangan itu, segala macam. Terus bisa bawa anak kita, bisa masukin ke instansi. Emang yakin lu punya anak? Emang yakin lu sampai tua kerja jadi PNS? Bisa jadi lu baru masuk 3 hari mati, dikata apa? Mau dikata apa? Mau ngapain? Ulah pilih. Itu yang nggak benar. Bukan nggak boleh nyari yang bagus. Artinya apa? Jangan gara-gara ngebelain duit cepean ribuan lu buang-buang. Itu. Jangan gara-gara nyari kampak jarum dibuang-buang. Yang mana baik? Karena ciri orang yang bertawakal menggantungkan hatinya bukan pada selain Allah, bukan pada usahanya, bukan pada tempat kerjanya, tapi dia gantungkan sepenuhnya kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, Allahus Somad. Kenapa? Dalilnya Allahus Somad. Lagi punya Tuhan Allah kayak kagak punya Tuhan. Nih ngaji lapan Allah dulu. Jadi kadang-kadang ngerasa punya Allah, kadang-kadang kagak, kan begitu. Ya? Kalau lagi ingat mah dekat banget sama Allah, tapi giliran lagi pada lupa mah ya lupa sama. Padahal emang nggak, Allahnya mah nggak pernah kagak, nggak pernah nggak ada. Allah mah ada baik. Lapan Allah ada berapa kak hurufnya? Ada 4, alif, lam, ha. Allah 4 huruf. Buang hamzah awalnya. Kalau lapan Allah itu kan 4 jelas Allah. Kenapa dinamakan Allah? Kul innani anallah, karena memang Allah menyebut dirinya Allah. Lengkap tuh. Di dalam Al-Qur'annya kul innani anallah, katakanlah sesungguhnya diriku, aku adalah Allah.
lengkap hurufnya 4. Kita buang hatu hamzahnya. Apa hilang Allah? Enggak. Dibuang hatu hamzahnya, sisa lam ha lillah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillahi milik Allah, ma fis samawati berarti Allah tetap dibuang hamzahnya, lillah masih ada Allah. Enggak bakal kagak ada Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi. Cuman ini jangan dijadiin hukum pasti, hukum abis men. Ntar lu mah apa milik Allah baik lagi. Jangan mentang-mentang semua milik Allah. Sampai ikan tembakang gua kemarin hilang 5 biji. Karena mau udah jadi kiai aja katanya Pauli Marido diambilin ikannya korido baik parah lu bejat. Kebasan semua milik Allah. Jangan. Maksudnya hakikatnya semua ciptaan Allah. Tinggal 3 masih Allah. Buang lagi lamnya berarti tinggal 2. Apa? Lahu, lam sama hak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Al-Qur'an masih Allah ngomong. Lahu milik Allah. Ma fis samawati wa ma fil ardi. Apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi. Udah dibuang berapa biji tuh? 2. Buang lagi lamnya 1 lagi tinggal ha. Qul huwallah. Katakan huwa. Dialah Allah. Masih ada kan? Masih ada. Di situ Allah. Buang lagi hu-nya. Nggak ada kan? Hilang kan? Habis kan? Berarti udah nggak kelihatan kan huruf-hurufnya kan? Kalau yang nggak kelihatan namanya apa? Ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman terhadap yang gaib. Yang gaib yang di situ yang dimaksud adalah Allah ada baik. Ngapa lu makiran adanya Allah pelebah susah baik? Pelebah susah baru ada Allah. Pelebah senang be ya Allah. Allah nomor 17. Emang ngaji hikamnya udah pada mateng. Kan hikam begitu. Man, siapa orang lam yakbal, yang tidak mau memenuhi undangan Allah, undangan Allah bimulatofatil ihsan. Mana undangan Allah? Ada kop suratnya enggak? Ada sampulnya enggak? Bukan itu undangan Allah. Undangan Allah tuh bimulatofatil ihsan. Apa itu mulatofatil ihsan? Segala pemberian-pemberian bagus dari Allah ke kita. Ini kita sehat, ada yang ngasih enggak? Ada yang ngasih enggak? Allah yang ngasih. Itu undangan Allah. Kita punya duit banyak, dapat rezeki, ada yang ngasih enggak? Hakikatnya Allah. Itu juga undangan Allah. Masih dikasih umur panjang, itu juga boleh Allah yang ngasih. Nah, Allah ngasih umur itu hakikatnya mulatofatil ihsan, undangan dari Allah. Supaya apa? Yakbal ilallah, supaya madep ke Allah. Dikasih sehat, dikasih duit banyak, bukannya malah deket ke undangan Allah, malah makin jauh. Kan begitu? Ya. Langsung dah. Kuihida bisalah silil intihan. Kalau diundang dengan cara-cara baik nggak mau ngadep ke Allah, otomatis cara yang kedua ditarik, diseret, paksa, dijemput. Kalau bahasa polisi mah diundang sekali, 2 kali nggak datang, ketiga dijemput paksa. Dengan cara apa? Bisalah silil intihan. Mulai dari dikasih bisul di jidat, begitu. Begitu udah bisulan di jidat mah astagfirullahaladzim. Lagi gagah mah boro-boro megang duit 2 juta, jalan ke CCM, belak pinggang mau dipundak, bener nggak? Mata leher udah kiri kanan, ayo siapa?
Yang mana gue bayarin? Bahasanya begitu. Kesangkut gue sendal masuk ke eskalator. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah itu manusia. Nah supaya nguatin tawakal kita yang tadi, Allah mah gak kemana-mana. Allah ada bahaya sama kita. Kitanya yang pepegihan bahaya dari Allah. Nah ini makanya masalah punya duit nggak punya duit itu bukan masalah pokok. Masalah pokok adanya di hati. Masalah tawakal ini bukan berarti orang yang nggak usaha sama sekali dia tawakal, belum tentu. Kadang-kadang udahnya nggak usaha nggak tawakal, kan gitu. Bukan berarti orang yang berusaha ya dia berusaha dia tidak tawakal, enggak. Bisa jadi dia yang usahanya rajin, dia yang paling tawakal ke Allah. Sebab tawakal itu urusan kaitan hati dengan Allah. Nggak beda urusan cinta dunia. Makanya jangan main ponis. Jangan suka salah menilai baik. Ya kalau baru-baru sih salah menilai ya bagus. Kalau belum ngaji sih salah nilai baik, suudon baik sama orang ya masih pantas. Ini ngaji bertahun-tahun, hati jelek baik sama orang. Masalah apa? Pandangan jelek mah jangankan orang kayak kita sekelas Imam Syafi'i baik itu dulu pernah berpandangan buruk. Berpandangan kurang bagus. Imam Syafi'i itu kan pertama-pertama ngaji, pertama-pertama nyari ilmu, dia rata-rata gurunya miskin. Rata-rata gurunya miskin. Zuhud. Imam Syafi'inya juga ya memang sejarahnya miskin. Cocok dah tuh miskin sama si miskin. Gurunya diantaranya Salim bin Khalid Al-Janji, Sulaiman bin Iyad, Sulaiman apalagi gitu. Guru-gurunya ini miskin. Nah begitu dia ngaji ke Imam Malik kaya. Imam Malik kan kaya. Imam Malik yang punya mazhab Maliki kaya. Timbul di hatinya, dia isi kaya amat. Dia itu doyan banget dunia. Yang gak kayak si Emen itu dia dah. Ada jadi kiai kalau punya press warna recet lo apa lagi baca julid banget. Jadi sempet ada hati, waduh, ini gua kayaknya berguru kurang tepat nih. Kenapa? Kok ongkoh Imam Malik ini tokoh ulama yang memang diseganin keilmuannya, tapi sama duit banyak baik. Akhirnya satu waktu kata Imam Malik begini, Syafi'i ilmu gua udah habis sama lu. Kalau bahasa kita nih men nih, sekarang lu ngaji lagi dah. Kudu ngaji kemana? Ya kalau di sini yang keilmuannya sama saya, kata Imam Malik, udah nggak ada orangnya. Siapa? Imam Hanafi, mazhab yang lebih tua, Abu Hanifah. Dia yang alimnya sama saya, tapi udah nggak ada. Tapi begini, Imam Hanafi punya murid di Irak. Waktu itu posisinya di Madinah. Madinah kan Arab, Baghdad Irak, jauh. Ada muridnya di Irak, namanya Muhammad Hasan As-Saibani. Itu murid Imam Hanafi. Sekarang ngaji ke sono. Ya kan kiai tahu, kata dia nih, saya duit dari mana ke sono? Kan saya mah kismin kan gitu. Saya mah miskin. Jangan takut, udah dibawa. Kalau dulu itu pemakaman baki itu kalau kata kita terminal. Yang sekarang jadi pemakaman baki waktu itu masih terminal, tempat rombongan-rombongan yang mau pergi keluar daerah. Nih, ayo. Mana siapa yang mau berangkat ke Irak? Anterin ini murid saya. Nih duitnya, nih buat bekalnya. Di situ mulai tersentuh tuh Imam Syafi'i. Iya ya. Giliran guru gue yang miskin-miskin mah boro-boro gue dapet tuh duit, nyabut rokoknya gue susah kan begitu. Tapi ini punya guru yang kaya mah gue dapet duit, malah diongkosin. Waduh, kayaknya salah juga ini pemikiran. Kalau memang seorang kiai, seorang ulama nggak boleh kaya. Begitu nyampe
ke yang namanya Muhammad bin Hasan As-Syaibani, murid Imam Hanafi di Baghdad. Kalau Imam Maliki mah nggak pernah kelihatan ngitung duit. Ini mah begitu nyampe gue lagi ngitung duit di meja. Tuh, muridnya Imam Hanafi, masalah. Itu duit dihitung di meja di ruang tamu. Berarti lebih kan? Lebih kaya. Makin heran baik dia. Nah, ini yang namanya jiwa muda, penasaran. Dia tanya, Kiai atau banyak-banyak amat sih sama duit? Negor, kalau kata kita mah negor. Oh begitu. Ya udah, berarti jadi ulama nggak boleh kaya. Ya, sekarang ini duit lu kasihin ke tukang maksiat. Masih mending ini duit segini banyaknya dipegang sama ahli agama, apa ini duit segini banyaknya dipakai sama tukang maksiat. Kata Imam Syafi'i, ya jangan. Kalau tukang maksiat model si bubur dikasih duit triliunan begini, kan begitu kan? Ini bisa i'anatun alal maksiat. Duit ini bisa nolongin dia buat bermaksiat terus menerus. Berarti oh iya juga, masih mendingan yang kaya makia. Ya, makanya doain gua kaya men lu. Amin ya robbal. Ya iya, gua sekarang mau serba salah. Lihat kiai kaya diisuin meres murid haram jadah. Tadi yang ngomongnya orang yang nggak tahu menahu urusan pesan. Sekarang baru lagi udah apa ngaco lagi, biasanya si gembul udah segala macem, segala ilmu fikih, ilmu tasawuf, badai bayan mani itu bukan ilmu agama. Kenapa? Karena diciptakan oleh manusia. Ya Allah, itu si gembul yang enak mah kita cabein mulutnya ya. ngaco. Kenapa? Karena memang idza wusidal amru ila ghairi ahli pantadiri sa'a. Yang enggak punya kemampuan ikut komentar. Kalau bahas cium tangan di kitabnya juga ada. Takbilu man yastakbilil yadal alim. Bahasanya di Muhtad itu. Tidak bahaya orang yang cium tangan kepada orang lain karena keilmuan. Itu Imam Nawawi Haromen. Ya terus kalau umpamanya dia mah nggak mau cium tangan, emang siapa yang nyuruh? Emang ada gitu kiai kalau tangannya nggak dicium ngambek? Ya belum jadi kiai tuh kalau begitu. Ya urusan dia cium tangan kagak. Kayaknya kagak ada pengumuman gitu kalau kita masuk ke Al-Huda kayak kemarin gitu. Yang datang wajib cium tangan ke Haji Jundan. Ada nggak begitu? Kagak ada. Kalaupun dikait-kaitkan dengan tradisi al-adat muhakamah, kebiasaan satu kaum itu ketika tidak bertentangan dengan agama maka bisa dijadikan satu hukum. Nah ini makanya ngaji yang luas, ngaji jangan sembarangan. Jadi nggak gampang nyalahin orang. Ini nggak paham Islam Nusantara, aliran sesat. Berani ngomong-ngomong Islam Nusantara aliran sesat. Padahal mah Islam Nusantara itu Islam yang ada di Nusantara, gayanya sedikit berbeda gitu. Berbeda dengan yang di Saudi. Kenapa di Saudi beda? Ya memang mazhabnya juga sudah beda dengan yang ada di Nusantara gitu doang. Jangan main sesat-sesat baik. Kecuali begini, di Saudi mah kalau mau makan kambing, makan onta disembelih, kan gitu. Disembelih, makan kambing disembelih dulu, menyebut nama Allah. Kalau di kita kagak, kambing kita gecek palanya. Baru sebab sudah di luar syariat. Tuh begitu. Nah kalau di sono mau makan kambing disembelih, makan ayam disembelih, di sini juga disembelih, nyebut nama Allah. Sesatnya di mana? Nah urusan itu kambing di Arab jadi kambing guling, di sini jadi sate, jadi sop, mah urusan selera. Kan begitu maknanya. Nah ini pentingnya wawasan ilmu agama. Sama dengan masalah tawakal, jangan main ponis baik.
Jangan main ponis. Oh, lu mah usaha baik ngegedek kagak ada tawakalnya. Belum tentu. Oh, dia mah kagak usaha-usaha udah full tawakalnya. Ya belum tentu. Oh, dia mah banyak duitnya emang cinta dunia. Oh, dia mah emang gembel pisan berarti kagak resep pisan sama dunia. Ya belum tentu, bisa jadi yang gembel yang lebih resep sama dunia, cuman dunianya kagak resep sama dia. Kan bisa jadi begitu. Namanya juga urusan cinta kan begitu. Urusan cinta itu urusan hati gitu. Kemudian al-aridusani, yang kedua, beres urusan rezeki, obatnya tawak. Jadi jangan puyeng-puyeng amat urusan rezeki mah. Kesimpulannya, rezeki wajib kita cari, usaha wajib kita jalanin, cuma jangan ngiket hati kita sama usaha, jangan ngiket hati kita sama rezeki. Tetap yang diikat hati kita mah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya nggak stres amat. Kudu paham rezeki mah dari sononya mual nambahin mual ngurangin, kan begitu patokannya kemarin. Mual nambahin mual murah maksud sudah dibagi. Rezeki mah nggak bakal ketukar. Ya itu, kita mah tinggal nyari, kita mohon, yang kita dapat itu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu. Al-aridusani al-ilqaru wa irodat wa kusuduha. Sekarang yang suka dikit tak meleng dari ibadah nih, tadinya udah mau manteng ibadah keponggok sama urusan apa selain rezeki? Ikhtor. Apa itu? Kekhawatiran. Apa bahasa kerennya? Terlalu memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Itu mikirin resiko wae. Ya kayak gitu. Nah, aneh. Dia punya duit 10 juta. Beliin pulang kaling kan gitu, beliin gula aren, ntar kita sebarin ke sono ke sini, posting, relasi terdekat, bikin jaringan, perkiraan dalam waktu 1 bulan nih dari modal 10 juta jadi nih 20 juta aman nih, kan begitu. Bulan kedua bisa jadi 30 juta, bulan ketiga 40, 50, nanti bisa ratusan juta. Nah, ntar kalau udah ratusan juta begini nih, temen gua nih pada kagak beres nih, tahu di rekening gua banyak duit pada minjem duit nih. Ntar kalau gua pinjemin pada kagak mulangin nih, akhirnya usaha gua capek sendiri nih. Belum gua dagang, udah mikir belum nih? Dagangnya belum mulai. Tuh itor, itu itor. Aduh, akhirnya dagang kagak, gila. Wa inna ma kifayatu hafid tafwid falaika bitafwid. Obatnya enggak ada lagi lain, kudu punya tafwid. Apa itu tafwid? Di atas tawakal. Maksudnya apa? Udah, itu mah urusan Allah, bukan urusan saya. Apapun yang akan terjadi, terjadilah. Tuh, tafwid. Itu namanya tafwid. Saya mah seukuran tenaga saya selaku manusia, seukuran pikiran saya selaku manusia, ini yang bisa saya lakukan. Adapun hasilnya gimana Allah? Pahit manisnya bakalan saya terima. Itu tafwid tuh namanya. Falaika bitafwidil amri kulli ilallahi subhanahu wa zalika li amro. Ini kenapa kita harus memasrahkan segala sesuatu kepada Allah? Karena 2 alasan. Alasan yang pertama, ahaduma tumaninatul qalbi fil hali, supaya kita punya ketenangan hati. Punya ketenangan hati. Kalau kita nggak pasrahin begitu, nggak bakalan tenang. Kalau semua pengen kita atur sama diri kita semua, ya pusing. Bakalan musingin diri sendiri. Waduh, ini usaha begini amat, udah diakalin begini, masih baik ini, malah merosot. Waduh, akhirnya mah
Jadi suudon nama orang, jangan-jangan ini si Emen kemarin lewat mari ini, jangan-jangan dilemparin darah babi ini bengkel gua nih. Tuh. Jahilnya kan suudon. Akhirnya buruk sangka. Kenapa? Karena nggak ada tafwid, nggak ada berserah ke Allah. Kalau udah kita pasrahin ke Allah mah, lata sarumin sairil kainat. Jangankan darah babi tibang seember, sekandang babi lu kirimin ke bengkel gua, kata Allah maju, bener nggak? Nah itu, nah ini kan akidah begini ini kan kudu dihilangin. Bukan berarti kita nggak percaya sama yang namanya sihir, bukan. Sihir memang ada, wajib kita percaya. Kenapa kita wajib percaya adanya sihir? Jangan salah, karena Al-Quran sudah berbicara demikian. Apapun yang dibicarakan dalam Al-Quran itu yakin fakta, itu yakin realit. Turunnya Falak bin Nas itu lantaran apa? Lantaran Nabi Muhammad dulu kena sihir. Berarti sihir itu ada, kata Al-Quran. Berarti kita wajib percaya adanya sihir. Tuh, begitu. Percaya wajib. Cuman jangan jadi pengguna, men, bahaya loh kan gitu. Tapi bukan menjadi kekhawatiran. Nah ini hal-hal seperti ini nih yang mengakibatkan kita khawatir. Usaha belum wah takut gua kalau maju, wah kalau dibojong bagaimana kalau kita usaha maju terus mulai ada perang angin. Perang angin. Belum apa-apa kita udah berburuk sangka sama orang. Ya kan? Ya lagian belum tentu. Bahasanya kita mah padahal timbang begini ini disirikin. Baiklah siapa yang mau sirik sama lu? Bahasanya aja udah salah. Udah salah. Ngapa sih Malik lu? Iya ini sakit-sakitan baik kan. Kenapa ya? Ya kayaknya mah kita banyak banget yang sirik. Buset. Galak aku banyak yang sirik. Kalau sirik itu apa coba? Kita pengen kan? Kan begitu. Apa yang dipengenin kan begitu. Akhirnya tibang suudon ati jelek. Jangan. Kudu gimana? Kudu takwid apa ke? Ini berlaku bukan di kalangan pengusaha. Di ustad-ustad BG banyak. Di ustad-ustad. Apa ya majlis rumah ya Allah, sepi baik. Alhamdulillah sih kemarin saya nyari ke sana majlis saya jadi rame. Tolol. Kadang tolol. Emang gimana? Ya tolol kalau ngajar ngaji masih mikirin rame, masih mikirin Lah ngaji mah ngaji baik. Asal jangan ngaji sama karpet gua mah. Kayak orang gila berarti kan. Selama masih ada orang mah ngaji ya jalan. Kadang-kadang apalagi bolok konco. Kalau kita ceritain penjahatnya dari dalam, ada musuh dalam selimut. Bener nggak? Lagi semangat-semangatnya ngaji dijapriin, ntar dulu jangan datang dulu Persib main. Kan orang bercanda gitu. Coba itu. Kalau ustadznya Ustadz Karbitan, ngadat. Besok gulung tikar bolok konco kan begitu. Ya Allah. Kadang-kadang udah lama nggak ngaji sekali nanya itu malam Rabu udah bubar. Astagfirullah. Bubur tuh kerjanya begitu. Udah ngajinya jarang ngatain lagi kan. Takwid baik, pasrahin baik kau. Apalagi urusan agama. Makanya lucu. Majlis sama majlis pada saingan kan bego itu. Bener-bener tolong. Mastabikul khairat tuh gurunya begini. Di sini ada majlis. Di situ sekarang ada majlis lagi. Ya silakan, berarti bagus. Berarti syiar agama makin mantep. Ini mah diciriin. Nah, lu kemarin lu majlis sono lu ya, udah. Lu kemarin gak ngaji sama gua lu ya. Ya Allah. Apa ya? Ustadz ini namanya itu Ustadz amatir. Allah. Nah, uzubil.
Kita mah jangan hal apa baiknya takdir. Kita punya anak, iya, sekedar kita punya anak, titipan dari Allah. Kewajiban kita ngejaga anak kita, ngedidik anak kita, ngebiayain anak kita. Namun hasil dari jerih payah kita tafwid ilallah. Tafwid ilallah. Bagaimana? Jangankan kita, manusia yang amat dosa dokok kan gitu. Para nabi baiknya ada kapan ceritanya. Adam punya putra dua. Yang pertama tuh Qabil dan Habil. Gak dua-duanya jadi orang bener. Kan begitu. Nabi Nuh punya anak namanya Kan'an. Terus gak jaminan juga bahwasanya dia diasuh sama orang soleh, jadi soleh. Enggak jaminan. Makanya jangan pernah gusar ketika di Bolok Konco ada oknum begini-begini, itu malu-maluin Bolok Konco. Nggak usah mikirin. Jangan dijadiin kecil hati, ya takut be Allah. Iya kan kayak kemarin Emen diisuin nyolong jambu kan gitu. Aduh. Ya apakah kita langsung berkecil hati? Jangan. Bodoh baik. Jangankan kita, Jibril pernah ngejar dosa kagak? Ayo. Ya kalau ngejar dosa mah itu bukan malaikat. Jibril mah makhluk yang ketika diciptakan sampai nanti tugasnya sam'an wa ta'atan, taat baik ke Allah, ngedenger baik perintah Allah. Coba-coba ngasuh seseorang yang bernama Musa, bukan jadi nabi, jadi dajjal. Musa Samiri, emang siapa yang ngasuh? Aduh. Apalagi timbang Bolok Konco, ketemunya gue seminggu sekali. Kadang-kadang orang tuanya wali muridnya kegeblek. Bocah ngaji boy, tapi kelakuannya masih begitu. Gimana sih? Tadi jangan gimana gue, bagaimana lu, gonyok kan begitu. Kalau gue mau gue sautin. Dan ketemu di malam Rebo paling sejam setengah kan tiap harinya mah lu pada orang tuanya. Jadi jangan diponis pengajiannya tuh. Bener ya? Iya, makanya jangan dulu jadi ustad. Ntar dulu mental kuatin dulu. Sebab ustad mah bagian salahnya mulu, bener. Bilang salah, wah emang gurunya gua kagak bener, sampai gurunya dikata kagak bener. Tuh tafwid. Kita kudu tafwid supaya apa? Supaya tumakninatul qalbi, tenang baik. Yang namanya kekhawatiran ya tenang. Kemarin udah hampir nikah sama orang Cianjur, masih gagal, ya tenang baik. Tenang. Jangan langsung berputus asa. Positif thinking. Apa positif thinking? Husnudzon billah. Selalu berbaik sangka kepada Allah. Gak jadi orang Cianjur, bisa jadi orang Cibubur, kan begitu. Ya kali yang di Cianjur mah kelasnya timbang kayak Maria Mercedes kan gitu. Siapa tahu ntar yang di Cibubur mah kelas-kelas Tamara Besinski kan bisa jadi. Ya, artinya begini, positive thinking, Allah pasti nyiapin yang lebih baik. Jadi Bolok Konco mah ngajinya yang dipegang itu dah husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah. Positive thinking terus, jangan pernah negatif thinking. Jangan berpikiran buruk. Ini mah malam tidur terus apa? Mimpi kecebur kali. Ya penghulu habis main di pinggir kali. Ada apa ya? Takut ada sesuatu yang akan terjadi yang jelek nih. Berarti kan berprasangka yang bikin jelek, bikin bagus di masa yang lalu, masa sekarang, masa yang akan datang, aturan siapa? Allah. Nah sekarang kita ketakutan, jangan-jangan ntar bakalan begini nih. Berarti kita berburuk sangka sama siapa? Lu mau berguru, mau puasa 40 tahun lagi, kalau hati lu masih jelek sama Allah mah mual bakalan sakti. Jangankan puasa lakot jagung hijib Aceh 40 kali lu puasain. Udah dirajah sama kita. Lagi muasainnya juga kolok ditilok, di jempol kaki, didudukin.
Widi yang bermula menjadi wadi sudah menjadi wadi, menjadi mani, manikam rasa sudah menjadi tapi artinya jelek baik Allah. Mempan kagak ya? Mempan kagak ya? Bacokin jeprot ya mempan. Emang buruk sangka gak? Gak. Itu. Apalagi mau mulai usaha belum apa-apa udah prasangkanya jelek hasil. Udah kita mau berprasangka yang bagus. Makanya sekali-kali itu selokan orang tua yang kira-kira gak masuk akal melawan syariat, lawan. Kata-kata orang-orang dulu, dan ini orang dulu kan ngomong begitu tuh. Kalau kita lagi jalan, kucing nyebrang dari kanan untung bakalan bagus. Kalau kita lagi jalan, di tengah jalan kucing nyebrang dari kiri, wah bisa jadi sesuatu yang jelek. Jangan begitu sekarang mah, dari kanan bagus, dari kiri lebih bagus. Kenapa? Perintah Allah. Ana bidhoni abdi. Aku ini sesuai dengan prasangka hambaku. Tapi berprasangkanya yang rasional, Eka. Yang masuk di akal. Iya berprasangka baik kepada Allah, tapi yang masuk di akal. Jangan segala-gala bulan besok makanya nih gua dikasih sama Allah nih jet pribadi nih, nggak masuk akal. Mintanya jet pribadi, ya nggak masuk akal. Yang masuk akal, yang rasional, begitu. Jadi kenapa harus punya husnudon? Karena kita hidup kan makin lama kan ke depan. Nah ke depan ini kan belum kita alamin. Supaya yang kita alamin ini nanti dibikin bagus semuanya sama Allah. Begitu. Percuma dah mau sakti kayak gimana tuh. Mau usaha modal sebanyak apapun, tapi kalau hatinya jelek sama Allah, jelek sama makhluk, bangkrut. Pasti bakalan bangkrut. Nah ini makanya tafwid kudu punya sifat tafwid, masrahin ke Allah sepasrah-pasrahnya. Tujuannya apa? Tumakninatul qalbi, supaya kita punya hati tenang, supaya kita punya hati anteng. Begitu ya. Ini ya, ngapa sih jodoh saya belum datang-datang? Ya tenang, urusan jodoh mah urusan Allah. Bisa jadi kalau kita sekarang maksa dapat jodoh, jodohnya nggak bener. Tapi kalau kita sabar nungguin aturan, memang lagi disiapin jodoh yang begitu. Ki, jangan stres banget. Mana tahu si Kiki? Ada si Kiki. Pokoknya mah apapun itu tafwid. Fa innal umura idza kanat khatiratan mubhamatan la yudra salahuha min fasadiha takunu biha mutaribal qalbi iman nafsi. Karena sesungguhnya yang namanya urusan ke depan itu samar. Urusan hasilnya pasti sama. Nggak bisa kita prediksi dari awal dengan pasti. Ya prediksi itu kan cuma perkiraan. Apakah kepastian? Kan belum tentu. Belum tentu. Emangnya ilmu matematika 1 tambah 1 2? Kan enggak seperti itu. Idza kanat khatiratan mubhamatan, sesuatu yang samar la yudra salahuha, belum bisa kita pastikan salahuha, maslahatnya, min fasadiha, dari mafsadatnya, takunu biha mutaribal qalbi, tuh yang begitu tuh ayu be ngegoncangin hati kita be, ngegeder-geder hati kita be tuh. Ntar bagaimana ya? Kalau bagus begini nih, kalau jelek begini nih. Ayo be. Kagak ada tenangnya. Nanam cabe, baru dipikirin baik. Cabe itu bagus kagak ya? Waduh, ini kalau bagus dikit dibawain si Andri nih, tuh dijualin ke orang perumahan. Suudon lagi, Pak. Udon lagi, Pak. Dipikirin, Pak. Ntar kalau bagus keuntungannya segini nih. Ini kalau jelek gua kemana lagi nyari modal nih? Puyeng. Kusut di situ-situ juga. Iman nafsi, bikin capek hati. La tadri taqau fi solahin aw fasadin. Walaupun kita pikirin baik ini sesuatu yang akan datang nih, kita pikirin baik nih, besok begini, kagak bakal kita sampai pada satu kesimpulan. Apakah besok yang akan kita lakukan ini maslahat, apakah besok yang kita lakukan ini mafsadat? Kita nggak bakal tahu. Sebab itu urusan Allah.
Ngapain dipikirin baik? Usaha mah jangan dipikirin. Ini kadang-kadang tuh nggak pasti ngelamun baik lagi mikirin usaha, jadi pikirin tolong. Usaha mah kerjain, jalanin. Lagi pikirin doang. Bari usahanya kagak, yang dipikirin usaha itu mah julid. Itu mah julid, jangan. Faida fawatal amro kullahu ilallahi ta'ala alim ta'anna kala taqo ila fi solahin wa khairin fatakunu aminan minal khotori wal afati wal mukhalafati mutmainal qalbi bil ali. Akan tetapi ketika kita sudah memasrahkan sepasrah-pasrahnya hasil daripada usaha, contoh usaha kita nih, kepada Allah, kullahu seluruhnya, ya Allah, saya hanya sebatas berusaha, saya hanya sebatas ikhtiar, hanya ini sebatas kemampuan saya menggugurkan kewajiban lantaran usaha mah wajib, kan begitu tuh. Urusan hasil mah urusan kumaha Allah baik, gimana Allah baik, saya mah alim ta'ana kala taqau fi solahin, pasti kita punya keyakinan yang kita dapat ini suatu kemaslahatan apapun itu. Begitu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kita paham ini aturan Allah. Mungkin sekarang belum dikasih yang bagus, mau diganti yang lebih baik. Anti stres. Jadi nggak bakal ada stresnya. Baik, nggak usah jauh-jauh dah. Lihatin be para santri itu, ada stres kagak, slow banget. Kiai-kiai yang di kampung tadi, usaha kagak, apa kagak, anak banyak kan begitu. Anak banyak, ya Allah. Tapi stres dia, ya kejauhan dan nyontoh sama orang juga, sama ayam. Ada nggak ayam yang ikut program pemerintah KB Lingkaran Biru? Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Kali betelor, bari dicolongin yang punya. Betelor bisa 10, disisain 8. Dikeremin, netes semua kan? Netes semua, brojol semuanya. Apa ada itu? Apa biang ayam yang lari ke psikolog? Konsultasi. Ini saya bingung ngurus anak 8. Ada nggak yang gitu? Ada nggak? Ada. Lalu baru punya anak 3 biji, lu kesonok sini ngaduk. Ngeluh. Bener nggak? Stres, malu ama ayam kagak punya kantor. Ayam punya kantor kagak ayam? Kagak, tapi tenang baik. Kagak ada ayam minum obat penenang. Yang lari ke apotek beli obat penenang mah manusia. Kenapa itu? Nggak ada tafwid, nggak ada tawakal. Jadinya nyontoh ke situ, apalagi urusan rezeki kaki dikasih 2, tangan dikasih 2, bisa berdiri tegak, jalannya juga enak, bisa nyelah motor. Cecek, kapan pernah lu lihat cecek nyelah motor? Cecek kerjaannya nembok di dinding. Bari makanan cecek mah kagak nempel di dinding, makanannya yang mabur baik tuh. Makanannya nyamuk, yang diburu punya sayap, yang berburu nggak punya sayap. Kira-kira masuk akal kagak masuk akal. Tapi ada itu cecek yang demo ke pemerintah menuntut keadilan. Kagak. Itu urusan Allah. Urusan rezeki, urusan masalah, obat anti stresnya 1 kemarin tawakal, nah sekarang takwid. Serahin semuanya ke Allah. Jangan pernah ada. Kenapa sih orang depresi? Gangguan-gangguan jiwa ya itu, nggak kenal Allah. Begitu dijauhin, jatuh usahanya, dijauhin sama teman-temannya, mulai dah, waduh, merenung, ngelamun, terdengar bisikan dari kiri dan kanan, ganti suara, ganti musik, akhirnya joget sendirian, gila dah. Kenapa? Nggak ada
Keimanan. Coba dia punya ilmu mah, khususnya ilmu agama, dia paham. Lah pikirin amat. Sekarang pada ngejauhin nama gua. Gua juga dulu lahir belum kenal partai. Begitu lahir gua kagak kenal regu, nggak kenal tim, nggak kenal tongkrongan. Dari dulu juga gua emang sendirian. Tuh, datang sendirian. Sekarang dia pada pergi, apa urusan? Kita makan ini babnya di bab makhluk kemarin. Di kajian makhluk. Kita masih tinggalin makhluk, sedih. Padahal mah yang kagak pernah ninggalin kita mah, kita kagak inget-inget acan. Oh, itu dah tuh tafwid. Wa hadhihi maninatu wal amnu wa rahatu bil qalbi ghanimatun adimatun. Kalau hati udah bisa tenang, itu suatu keuntungan yang besar. Ya iya, kerja hati tenang, enak gak? Enak. Usaha hatinya tenang, enak. Ngapain baiknya kalau hati tenang mah enak. Kerjaan jadi bener, kerjaannya jadi nggak ada yang salah. Kalau kita piaraan ikannya, kalau ikan kita miara ikan bari tenang, ikannya pada gede, kan begitu. Ini miara ikan rungsing baik, ikannya kuru bari dicolongin orang baik. Artinya nggak mau tenang begitu. Modal awal adalah ketenangan. Modal awal. Ayo, siapa mau ngapain kayak kita? Mau terjun di dunia politik, wow. Mau menjadi salah satu kandidat, kalau kagak punya ketenangan mau jadi, mau jadi. Wa kana sayyikhuna rahimahullahu taala yaqulu fi majalisi katsiran da'it tadbiro ila man khalaqaka tasari. Da'it tadbir, udah jangan ngurusin baik urusan yang emang diurus sama Allah. Kita mah kadang-kadang yang jadi urusan Allah belaga so ngurusin. Akhirnya bener kagak malah berantakan. Lah udah urusan Allah. Pikirin aja. Yang jadi kewajiban kita selesai berarti urusan Allah. Nggak usah ngomongin usaha, urusan ibadah. Begini kita kadang-kadang stres. Kalau kita pikirin baik mah, nih ibadah bari begini doang, dosa bari ngebadah, pengen makan masuk surga, tapi kemungkinan besarnya ini malah kejut ke neraka. Ini bagaimana ini ya? Ayo begitu terus. Tadi bari ibadah tapi mikirin neraka. Bari ibadah juga, bari mikirin siksa kubur. Begitu kita. Enak itu ibadah begitu, lah kagak enak. Pahami nama kita. Urusan siksa, urusan nikmat, urusan Allah. Kewajiban gue mati bang berusaha ngikutin perintah Allah. Beres baru. Kadang-kadang ya Allah ngewirid tibang segitu doang kok pengennya langsung surga firdaus. Aduh, pengennya bidadari yang 70 bangetan ngahayal, ya kan? Udah kita mah bebasin kewajiban kita. Kata Allah lu ibadah udah begitu. Kata Allah jangan maksiat. Urusan resiko begitu, kalau terlalu muter-muter di otak kita, akhirnya boro-boro ngewirid, mikirin neraka apa dipikirin doang. Ngewiridnya kan? Nah, bener itu ya salah lagi, Mbak. Nah ini ilmu mahal ini tafwid namanya, kudu mau menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Apapun itu. Kalau udah bisa begitu, adem, tenang, tentrem. Kalau hati kita udah tentrem, insya Allah bisa kita husnudon ke Allah, positif thinking. Apapun yang kita lakukan biasanya bakalan baik, hasilnya juga bakalan bagus. Apalagi yang di dunia wira swasta segala macam, modalnya itu dah positif thinking. Dagang baik bang Katel, ya laku apa? Di mana ada yang dagang pasti ada yang beli. Begitu bunyinya. Tapi dagangnya dagang kelapa ya belum mantep keyakinannya. Coba dagang coet. Kalau dagang kelapa bari sombong begitu, dagang kelapa, dagang ikan, wah saya mah di mana Allah ciptakan penjual pasti Allah ciptakan pembeli. Ya belum salut, tapi kalau udah manggul-manggul coet batu ngomong begitu gua salut.
Berarti keyakinannya tinggi. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya zalzalal wal ikram Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna maghfirataka arja min amalina wa rahmataka awsa'u min dzunubina. Allahumma ilam nakun alan an nablugha rahmataka fa rahmatuka alun an tablughana bi annaha wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil
Muhammad sholatan turaghibu wa tunasitu wa tuhammisu biha jihadli wa ilahi dinil Islam wa tuhammisu biha jihadli wa ilahi dinil Islam wa idari sa'iri ala tariqati jam'iyatin nahdatil ulama wa idari sa'iri ala tariqati jam'iyatin nahdatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi